Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Ariso. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang subscriber ya teman sekalian. Mengapa subscriber kita kok suka hilang? Kenapa subscriber kita tuh kok naik turun ya? Naik turun, pertama masuk mungkin 100, tiba-tiba jadi 50, tiba-tiba besok jadi 20 lagi, tiba-tiba besok naik lagi. Nah begini terus, dan ini membuat para YouTuber itu jadi stres ya teman sekalian. Karena untuk mencapai 1000 subscriber itu sulit sekali. Kenapa kok subscriber kita tuh suka hilang? Apalagi kalau kita yang suka saling kunjung atau saling sub seperti itu ya teman sekalian. Nah di sini saya akan coba jelaskan apa sih penyebabnya subscriber kita tuh hilang. Bisa nggak ya subscriber kita itu balik lagi seperti itu teman sekalian. Yang pertama teman sekalian, yang pertama adalah akun bodong ya. Akun bodong atau beli sub. Jadi buat teman sekalian yang biasanya pengen cepat 1000 subscriber itu mereka membeli sub yang murah ya. Biasanya ada yang menawarkan 1000 subscriber hanya 100.000, 200.000. Nah teman sekalian itu tergiur ya dari penawaran-penawaran itu, teman-teman belilah. Nah itu biasanya menggunakan panel ya teman sekalian, menggunakan jasa panel. Nah di situ yang dikirim adalah para subscriber akun-akun bodong. Akun bodong itu seperti apa? Itu bukan manusia teman-teman. Jadi jumlah subscriber teman-teman itu bertambah, semuanya tiba-tiba dalam waktu 1 jam itu bisa jadi 1000. Tapi selisih beberapa jam kemudian itu bisa hilang. Bahkan terkadang ada yang sampai 1 hari ya, 1 hari baru hilang. Tapi ada juga yang hanya selisih beberapa jam langsung hilang teman sekalian. Nah jadi buat teman sekalian, jangan beli subscriber, terutama jasa-jasa panel. Jangan tergiur 1000 subscriber murah seperti itu, jangan. Apalagi hanya 100.000, 200.000. Perlu dipertanyakan. Karena mencari subscriber itu nggak mudah teman sekalian, agak sedikit sulit kalau teman sekalian nggak ngerti caranya seperti itu. Jangan sekali-sekali membeli subscriber karena itu akun bodong, itu bukan manusia. Bakalan nggak ada yang nonton tuh channel YouTube teman-teman. Yang kedua, kenapa subscriber kita suka hilang? Yang kedua adalah karena masuk spam, yang saya bilang tadi ya teman sekalian. Kalau beli subscriber itu kan akun bodong. Kalau masuk spam itu beda lagi. Kalau masuk spam itu biasanya dikarenakan kita itu para penonton itu nonton sebentar. Contohnya nih begini, kita berkunjung ke channel YouTube orang lain, tapi kita kan nontonnya itu kadang-kadang nggak lama gitu ya teman sekalian. Ini kontennya nggak menarik, paling hanya 1-2 menit sudah ditutup, bahkan hanya beberapa detik sudah ditutup. Nah itu yang mengakibatkan biasanya mereka juga yang berkunjung ke channel YouTube kita itu nontonnya sebentar teman sekalian, nggak berlama-lama di channel YouTube kita, karena kualitas dari kontennya itu nggak menarik. Orang itu pada saat menonton itu nggak suka dari video-videonya. Nah dari situlah yang memungkinkan atau para subscriber itu masuk spam, karena YouTube mendeteksi bahwasanya mereka tuh hanya berkunjung sebentar, habis itu meninggalkan, hanya melakukan sub, habis itu meninggalkan. Apalagi kalau teman-teman tuh suka melakukan saling sub. Nah itu biasanya yang rawan sekali kita itu masuk spam. Tapi mereka ini bukan akun bodong ya, mereka ini adalah akun asli. Mereka ini yang mensubscribe ini adalah akun-akun yang punya channel YouTube. Jadi kemungkinan besar untuk tampil lagi itu kemungkinannya besar sekali. Dengan syarat adalah teman sekalian rajin-rajin upload video, menyajikan konten yang bagus, yang berkualitas bagus, yang mereka butuhkan. Teman-teman sodorinlah ke mereka. Nah kalau mereka nonton kembali ke channel YouTube kita, video-video kita mereka tonton kembali secara otomatis, di subscribe itu bisa pulih lagi teman sekalian, bisa kembali lagi, bisa tampil lagi yang tadinya dari spam ya seperti itu. Walaupun mereka nggak melakukan sub kembali ke channel YouTube kita, karena mereka kan udah melakukan sub ke channel YouTube kita. Lalu penyebab yang ketiga apalagi nih teman sekalian? Penyebab yang ketiga adalah subscriber itu sumbernya dari media sosial. Kenapa saya bilang sumber dari media sosial ini penyebab kenapa subscriber kita suka hilang? Karena biasanya pengunjung atau penonton dari media sosial itu biasanya nontonnya sebentar ya. Mereka lihat di media sosial itu biasanya karena penasaran aja. Penasaran, ini kontennya tentang apa sih? Mereka berkunjunglah ke video kita, mereka nontonlah video kita. Tapi kalau videonya nggak bagus, mereka akan tinggalkan. Biasanya hanya dibuka pertama, bahkan hanya hitungan detik, mereka akan meninggalkan channel YouTube kita. Nah itu yang mengakibatkan subscriber ini juga masuk spam teman sekalian. Walaupun mereka itu punya akun ya, mereka tuh login menggunakan email. Bahkan kadang-kadang nggak login menggunakan email, mereka nggak bisa berkomentar ya. Mereka hanya masuk pada saat mereka mau melakukan sub, mereka kan harus login email dulu. Nah tapi mereka itu habis melakukan sub, mereka meninggalkan channel YouTube kita. Tapi biasanya rata-rata yang sumbernya dari media sosial, mereka yang melakukan sub, biasanya mereka suka sama video kita, mereka nontonnya lebih berlama-lama. Tapi kalau mereka nontonnya sebentar, biasanya nggak mau melakukan sub seperti itu. Tapi ini pengaruh juga kalau pengunjung atau view kita itu sumbernya lebih banyak dari medsos. Berikutnya lagi yang keempat, alasannya apalagi nih teman sekalian, sub kita semakin hari semakin berkurang. Alasannya adalah
Karena kita melakukan saling sub menggunakan aplikasi. Jadi banyak aplikasi ya teman sekalian di Play Store itu, kalau teman-teman ketikkan saling subscribe, sub for sub seperti itu ya. Itu banyak sekali aplikasi, kita kalau buka, kita masuk, kita mensub ke channel YouTube orang lain, mereka juga akan sub ke channel YouTube kita. Jadi mereka tuh kadang-kadang nggak langsung nonton ya, mereka tuh hanya ada channel YouTube-nya, sub langsung seperti itu. Nah itu biasanya kalau sub for sub melalui aplikasi itu pasti masuk spam. Memang sih mereka itu sub menggunakan akun Gmail atau mereka menggunakan akunnya ada, mereka akun asli. Tapi kalau mereka nggak nonton, mereka langsung melakukan sub habis itu tinggalkan seperti itu akan secara otomatis masuk spam. Nah, YouTube itu mendeteksi masuk spam. Tapi mereka itu akun asli ya, mereka akun asli, cuma mereka nggak membuka channel YouTube-nya, mereka menggunakan akun-akun bodong. Biasanya kalau support sub menggunakan aplikasi, biasanya mereka menggunakan akun bodong, jadi akun yang bukan aslinya. Tapi kalau akun bukan aslinya itu nggak bisa ya, karena apa? Pada saat mereka melakukan sub, mereka kan meninggalkan komentar atau sebagainya. Nah, akun itulah yang dilakukan sub oleh orang yang menonton atau melihat di aplikasi tersebut. Berikutnya lagi, apalagi nih yang mengakibatkan subscriber kita itu semakin hari semakin menghilang, yaitu karena para subscriber itu melakukan unsub atau meninggalkan channel YouTube kita. Kenapa mereka meninggalkan channel YouTube kita? Karena mereka tuh nggak suka sama video-video kita, karena video-video kita itu terlalu sederhana atau nggak bermanfaat seperti itu. Jadi saran saya buat teman sekalian, kalau buat konten YouTube fokus satu niche, satu jenis konten. Buat semaksimal mungkin supaya orang tuh suka sama video-video kita. Kalau mereka suka, secara otomatis mereka akan melakukan sub ke channel YouTube kita. Tapi kalau mereka nggak suka, mereka akan meninggalkan. Bahkan mereka akan melakukan unsub dari channel YouTube kita. Karena kita semuanya nih upload video spam atau upload video-video yang nggak berguna begitu. Jadi mereka akan meninggalkan channel YouTube kita. Jadi secara otomatis kalau sudah meninggalkan, mereka nggak akan lagi melihat video-video kita, kecuali walaupun mereka melakukan unsub, tapi mereka masih menonton 1-2 video kita, masih bisa muncul teman sekalian video-video kita di beranda mereka. Nah, kalau mereka merasa terbantu atau mereka merasa terhibur dari video-video kita, mereka akan melakukan sub kembali ke channel YouTube kita. Makanya saya bilang tadi, teman-teman rajin-rajin upload video. Buat video yang semenarik mungkin supaya para penonton itu suka dan mereka melakukan sub ke channel YouTube kita, teman-teman. Yang terakhir, apalagi nih alasannya subscriber kita semakin lama semakin habis. Yang terakhir adalah kita karena jarang upload video. Kenapa jarang upload video ini mempengaruhi subscriber kita semakin hari semakin habis, teman sekalian? Karena apa? YouTube mendeteksi keaktifan dari channel YouTube kita. Kalau kita nggak melakukan upload video, secara otomatis mereka para subscriber yang masuk spam, mereka nggak nonton video kita lagi. Secara otomatis kalau mereka nggak nonton video-video kita lagi, subscribernya nggak akan muncul lagi di beranda YouTube kita. Nah dengan begitu, saran saya pribadi teman sekalian, rajin-rajin upload video, rajin-rajin upload video. Buat video semenarik mungkin supaya mereka tuh betah nonton di channel YouTube kita. Mungkin saran saya pribadi, kalau teman sekalian itu terlalu banyak intro atau terlalu banyak yang neko-neko, itu dikurangin. Saran saya teman-teman, buatlah konten yang benar-benar mereka suka. Kalau konten tutorial ya nggak usah panjang-panjang, karena mereka biasanya kalau konten tutorial itu mereka lebih melihat tutorialnya tuh yang mana, sebelumnya di tengah, mereka biasanya langsung loncati ke tengah. Kalau di depannya ada intro, mereka biasanya percepat seperti ya. Jadi buat teman sekalian nggak usah kebanyakan neko-neko. Nah itu untuk konten tutorial. Tapi kalau konten hiburan, teman sekalian, ya diedit sedemikian rupa. Buatlah konten itu semenarik mungkin supaya orang tuh suka sama tampilan video kita, teman sekalian. Oke teman-teman, itu adalah beberapa penyebab kenapa subscriber kita semakin lama semakin hilang. Dan menghilang begitu aja dan gak balik-balik. Jadi saran saya buat teman sekalian, rajin-rajin upload video. Dan buatlah konten semenarik mungkin supaya orang tuh suka sama channel YouTube kita. Mereka tuh suka sama video-video kita. Oke sobatku, itu saja sharing saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.